Supaya agama kita sesuai dengan agama yang dimau oleh Allah, sesuai dengan agama langit, sesuai dengan agama wahyu. Perhatikan 6 poin ini. Kita ambil dari solat saja. Kita ambil dari solat saja. Solat ada waktunya, maka sesuaikan dengan waktu solat. Karena Allah maunya Anda melakukan solat itu di waktu itu. Maka jangan geser waktunya. Jelas? Maka kalau ada yang sholat zuhur benar-benar khusyuk 4 rakaat, tapi dia lakukan jam 10 pagi, diterima tidak? Nah, kan diterima. Kenapa? Waktunya beda dengan waktu yang Allah inginkan. Kemudian sebab, ada sholat yang pakai sebab, ada sebabnya, ada sholatnya, nggak ada sebabnya, nggak ada sholatnya. Seperti sholat tahiyatul masjid. Kenapa ada sholat tahiyatul masjid? Karena ada sebab. Apa sebabnya? Anda masuk masjid. Oleh karena itu, kalau tidak ada sebabnya, jangan ada sholatnya. Contoh, ada orang sholat tahiyatul rumah. Sholat tahiyat rumah, asal masuk rumah sholat tahiyat dulu. Dijadikan masuk rumah sebab untuk sebuah sholat, nggak boleh. Kenapa? Sebab itu sudah diatur oleh syariat. Oleh karena itu, kemarin ini ada malah tahun baru Islam, lalu kemudian diajarkan orang sholat tahun baru Islam. Siapa yang menjadikan tahun baru Islam itu sebagai sebab untuk sebuah sholat? Ada di dalam wahyu, qul hatu burhanakum, tunjukkan mana argumentasinya. Lalu dia sholat tahiyat lapangan. Nggak ada yang namanya tahiyat lapangan. Di dalam agama kita, asal tempat itu tempat sholat 5 waktu, dinamakan masjid. Kenapa? Allah telah menjadikan masuk masjid sebab adanya sholat. Ada wahyunya, jelas wahyunya. Idza dakhala ahdakumul masjid, kalau kalian masuk masjid. Tidak pernah Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul bait, kalau kalian masuk rumah. Nggak ada. Baik, kaifiyat. Sesuaikan kaifiyat salat dengan yang Allah mau. Seperti ini kaifiyatnya, berdiri, baca ini, setelah itu ruku, i'tidal, sujud. Maka kalau ada orang yang merubah kaifiyat salat, pasti salah. Pasti keliru. Setelah dia takbiratul ihram, dia baca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah baca, dia langsung sujud. Setelah sujud dia i'tidal, setelah i'tidal dia ruku, setelah ruku dia i'tidal lagi. Kaifiyat yang keliru pasti salah. Kemudian jumlah, subhanallah, Allah sudah atur jumlahnya, maka ikutilah jumlah sholat. Bangun subuh lagi segar-segarnya, logikanya kayaknya 4 deh. Saking sedang segar-segarnya, logika harusnya 4, kok dibuat 2 sih? Capek-capeknya manusia itu waktu Isya. Lalu kenapa dibuat 4 oleh Allah? Tapi agama ini bukan agama apa maunya kita, namun apa maunya Allah Rabb kita. Tempat sholat sudah ditentukan oleh Allah. Ada orang sholat di masjid boleh, sholat di rumah boleh, sholat di lapangan itu, di lapangan parkir sepeda motor boleh. Sepeda motor di sana ada parkirannya. Ada apa di situ? Ada apa namanya? Batu-batu, paving block. Sholat di atas paving block itu tanpa sajadah boleh? Boleh. Nabi sudah mengatakan boleh. Wa juliyat lil ardu masjidan wa tahura. Asal perhatikan nggak ada kotoran hewan yang najis, udah boleh sholat walau di atas pasir. Pergi antum masuk hutan, sholat di semak-semak boleh? Boleh. Sholat antum di kuburan boleh? Nggak boleh, sudah dilarang. Kuburan bukan tempat untuk sholat, nggak boleh. Sholat antum di kandang unta boleh? Nggak boleh. Sudah ada larangan dari Rasul, sudah turun wahyu, sudah turun tali penghubung. Sholat di kandang unta tidak boleh. Sholat di kandang kambing boleh? Boleh. Apa nih Ustaz kotoran?
Allah mengatakan boleh, mau apa kita? Rasul mengatakan boleh, mau apa kita? Nabi SAW ditanya tentang salat fi marabid al-ibil, qala la. Apakah boleh di salat di kandang-kandang unta? Kata Nabi tidak boleh. Lalu ditanya tentang salat fi maradibil ghanam, fi marabidil ghanam, salat di kandang-kandangnya kambing. Kata Nabi boleh. Logika kita kotor loh. Allah mengatakan boleh, kita mau apa? Agama ini agama Allah, bukan agama kita. Saya nggak mau terima ini. Subhanallah, Allah mengatakan boleh, Anda tidak mau terima. Kotor, jorok, bau. Kalau Allah mengatakan boleh, terus kamu mengatakan nggak boleh gitu. Ya menurut logika saya nggak terima. Nggak bisa seperti itu. Jangan begitu beragama. Iya, walaupun nggak perlu antum mau praktek-praktek pergi ke kandang kambing sholat di sana, nggak perlu ya. Tapi kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Agama sudah menurut wahyu sudah turun bahwa itu boleh. Walaupun sampai sekarang saya nggak pernah lakukan itu juga. Masih banyak tempat lain yang selain kandang kambing. Itu dia. Sudah 5 ya. Dan 5 itu ada semuanya di dalam sholat. Ada waktu, ada sebab, ada kaifiat, ada jumlah, ada tempat. Adapun jenis ini tidak ada di dalam sholat. Allah menyuruh kita untuk berkurban, namun Allah tentukan jenis hewan yang akan disembelih untuk kurban. Allah suruh kita untuk aqiqah, dan Allah tentukan jenis yang akan disembelih untuk aqiqah. Belum lama ini ada yang nanya kepada saya, fulan ingin beraqiqah dengan menyembelih seekor sapi. Kita katakan nggak boleh. Kenapa? Karena jenisnya sudah ditentukan oleh Allah. Jenisnya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu aqiqah pakai kambing. Jumlahnya juga ditentukan oleh Nabi. Kalau laki-laki berarti 2 ekor kambing. Kalau wanita 1 ekor kambing. Saya mau menyembelih 10 Ustaz. Niatkan 2 untuk laki-laki, sisanya 2 kambing akikah, sisanya infak dan sedekah antum untuk kaum muslimin. Antum tidak bisa berakikah dengan 10 ekor kambing, nggak bisa, karena jumlah akikah sudah ditentukan, jenisnya sudah ditentukan, akikah jumlahnya sudah ditentukan. Jadi kalau antum ingin sembelih 10 boleh, tapi 2 yang diniatkan untuk akikah ketika anak anda laki-laki, 1 yang diniatkan untuk kambing akikah ketika anak anda perempuan. Seperti itu. Ini kaidah beragama, dipelajari oleh para ulama, dibuatkan rumus yang luar biasa kepada kita. Dan ketika para ulama merumuskan ini, itu bukan ngarang-ngarang. Mereka hanya mempelajari agama, lalu mengambil pemahaman dari agama, lalu menyampaikannya kepada kita. Ini tidaklah bid'ah. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.